Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis media pembelajaran. Nah, maka dari itu Risma akan menjelaskan tentang media visual. Apa sih media visual itu? Jadi media visual adalah media yang memberikan gambaran menyeluruh dari yang konkret sampai dengan abstrak. Dapat disimpulkan bahwa media visual merupakan salah satu media untuk pembelajaran. Nah, untuk yang berikutnya ada macam-macam media visual dan media visual proyeksi. Media visual non-proyeksi, media yang sering digunakan dalam pembelajaran karena penggunaannya sederhana, tidak memerlukan kelengkapan dan relatif. Contohnya, benda realita sehingga mudah dilihat dan atau benda nyata diamati oleh seluruh peserta model, prototipe, dan media grafis. Selanjutnya, media visual proyeksi. Teknologi informasi memungkinkan media visual pembelajaran dapat ditampilkan dengan alat proyeksi atau kita sebut proyektor yang berfungsi menampilkan objek-objek atau ilustrasi pada layar proyeksi sehingga mudah dilihat dan diamati oleh seluruh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, prinsip-prinsip pemilihan media visual. Yang pertama itu kita harus tepat dalam pemilihan media visual. Dan yang kedua, kita harus efektif untuk membuat media visualnya. Dan yang ketiga, media visual itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu, media visual harus bersifat fleksibel sehingga tidak menyulitkan peserta didik dalam memahami materi. Gunakan gambar untuk membedakan dua konsep yang berbeda agar mudah dipahami. Keterangan gambar harus dicantumkan secara garis besar dalam penggunaannya. Oke, sekarang manfaat media visual. Yang pertama itu bersifat konkret. Dan yang kedua, beberapa penelitian itu membuktikan bahwa pembelajaran yang diserap melalui penglihatan terutama dapat menarik atau mempercepat daya serap peserta didik visual. Dan yang ketiga, media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik dan dapat melampaui batas ruang kelas. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan media visual. Yang pertama, kelebihan. Dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpan. Yang kedua, analisanya lebih tajam. Dapat membuat orang-orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam. Sekarang lanjut ke kekurangan. Yang pertama itu lambat dan kurang praktis, tidak adanya audio, visual yang terbatas, biaya produksi cukup mahal. Pengertian media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini merupakan kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif mendengar dan visual melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. Media audiovisual juga merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Sekali kita membeli tab dan peralatan seperti tab recorder, hampir tidak diperlukan lagi biaya tambahan karena tab dapat dihapus setelah dipergunakan dan pesan baru dapat direkam kembali. Di samping itu, tersedia pula materi audio yang dapat digunakan dan dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Audio dapat menampilkan pesan yang termotivasi, di samping menarik yang memotivasi siswa untuk mempelajari materi yang banyak.
Materi audio dapat dipergunakan untuk satu, mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar. Yang kedua, mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat yang menggunakan pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi. Yang ketiga, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. Yang keempat, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau sesuatu masalah. Selanjutnya saya akan membacakan tentang materi media projected still. Media projected still adalah salah satu media yang digunakan untuk memutar gambar atau grafis dengan rangsangan-rangsangan visual. Jadi, media visual yang memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Lalu, macam-macam projected still. Di sini ada berbagai macam, namun di sini saya akan menjelaskan 3 macam projected still, yaitu yang pertama ada film bingkai atau slide. Adalah suatu film transparasi yang berukuran 35 mm dengan bingkai 2x2 inci. Film bingkai diproyeksikan melalui slide proyektor, di mana program visual dapat dikombinasikan dengan suara yang dikenal dengan film bingkai suara. Yang kedua ada film rangkai. Film rangkai adalah sebuah gulungan film 35 mm yang merupakan rangkaian gambar untuk diproyeksikan. Yang ketiga ada media transparasi. Media transparasi atau overhead transparency atau OHT adalah media visual proyeksi yang dibuat di atas bahan transparan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat media. Pengajaran agar pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan iptek, terutama yang berkaitan dengan pengajaran sekolah. Salah satunya media pembelajaran. Media memiliki kekuatan positif dan sinergi yang mampu merubah sikap dan tingkah laku mereka ke arah perubahan yang kreatif dan dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salan Jikri Saipullah akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada Projected Motion Media. Pengertian dari Project Motion Media adalah sarana berupa gambar bergerak atau audio visual untuk membantu penyampaian dari guru kepada siswa. Jenis-jenis Project Motion Media yaitu ada video, komputer, film, dan televisi. Kelebihan dan kekurangan dari jenis Project Motion Media yaitu yang pertama ada komputer. Melalui koneksi internet mendapat sumber pengetahuan baru, mengembangkan kreativitas siswa melalui berbagai aplikasi semacam blog, video, dan animasi. Mempersingkat waktu diskusi, saling pertukaran informasi dunia maya. Cenderung mengisolasi menjadikan pasif secara fisik cocok hanya dengan gaya belajar visual. Selanjutnya ada televisi. Itu dapat memancarkan berbagai jenis bahan A sampai V, menyajikan model yang baik, membawa dunia nyata ke rumah dan kelas, memberi siswa peluang untuk melihat dan mendengarkan diri sendiri. Program dapat dipahami dengan usia dan tingkatan pendidikan yang berbeda-beda. Kekurangan yaitu cepat lewat, frekuensi tinggi relatif mahal, tidak ada segmentasi pirsawan keterangan, dan pesan harus pendek, produksi materi lama. Karakteristik Project Motion Media yaitu dapat digunakan secara acak, non-sekuensial, secara linear, dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa, gagasan sering disajikan secara realistik, menerapkan prinsip ilmu kognitif dan konstruktivitisme, pembelajaran ditata dan terpusat pada lingkup kognitif bahan-bahan. Pelajaran melibatkan banyak interaktivitas siswa, bahan pelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Supriyatna. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Di sini saya menjelaskan nomor 5. Media pembelajaran sederhana menggunakan lingkungan sebagai media adalah dengan memanfaatkan objek langsung yang tersedia di lingkungan kita. Penggunaan media objek.
langsung dalam kegiatan pembelajaran, berarti siswa dapat belajar melalui lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, media objek langsung merupakan benda mati ataupun benda hidup seperti binatang yang tidak berbahaya bagi manusia, seperti sapi, kerbau, tumbuhan, dan segala jenisnya. Sementara untuk benda mati seperti batu, kayu, tanah, dan lain-lain sebagainya, tinggal guru dapat memilih dan menyelesaikan benda tersebut atau objek yang akan dijadikan media yang bersesuaian dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Semua jenis media pembelajaran mempunyai ciri-ciri atau karakteristik masing-masing sesuai dengan jenisnya. Hal tersebut juga berlaku untuk media pembelajaran objek langsung yang mempunyai karakteristik yaitu merupakan benda nyata seperti apa adanya atau aslinya tanpa perubahan. 2. Mudah ditemukan di lingkungan sekitar siswa. 3. Dapat dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 4. Dan membantu memberikan makna maka materi pembelajaran sehingga siswa memperoleh kebermaknaan dari materi pembelajaran yang disampaikan. Dalam penggunaan media objek langsung dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Ketepatan tujuan pembelajaran. Media objek langsung yang dipilih atas dasar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 2. Dukungan terhadap isi pembelajaran, bahan pembelajaran yang sifat fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan media objek langsung agar mudah dipahami siswa. 3. Kemudahan memperoleh media objek berlangsung. Media objek langsung yang diperlukan mudah diperoleh, setidaknya mudah dibuat oleh guru tanpa biaya mahal, praktis penggunaannya, dan sederhana. 4. Keterampilan guru dalam menggunakan apapun jenis media objek langsung yang diperlukan guru dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan medianya, namun dampak dari penggunaan oleh guru pada saat terjadi interaksi belajar dengan lingkungannya. 5. Tersedianya waktu untuk menggunakan media objek. Media objek langsung dapat bermanfaat bagi siswa selama pembelajaran berlangsung. 6. Sesuai dengan taraf berpikir siswa. Makna yang terkandung di dalam pembelajaran hendaknya dapat dipahami oleh siswa. Jika guru menggunakan media pembelajaran sederhana, menggunakan media objek langsung, hendaknya guru dapat memilih apakah objek langsung tersebut dibawa ke dalam kelas ataukah siswa yang meninggalkan kelas dan berinteraksi dengan lingkungan. Akan tetapi hal ini juga sangat tergantung pada objek langsung yang akan diamati. Jika objek tersebut berukuran kecil dan tidak membutuhkan biaya, maka objek tersebut dapat dibawa ke dalam kelas seperti tumbuhan yang berukuran kecil atau binatang yang tidak berbahaya dan berukuran kecil seperti kucing, ayam, dan sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih.